보게 돼 있어, 임마. 주무시고 계신데. Sebelum mulai, kasih komentar dulu dong Bang Udin editor. Kipas angin bikin mules, tanggal tua bikin ngenes. Oke, saya balas pakai pantun ya Bang Pemersatu Bangsa. Pagi-pagi perut mules gara-gara makan sambal nasi padang. Daripada kamu ngenes, mendingan beli barang di keranjang. Halo warga nobar yang nungguin film seru dari Korea Selatan. Kayak apa kabarnya bebuhan pian berataan? Sehat-sehat aja kalau paninian. Kembali lagi bersama saya Mamang Tobi, sang pengangguran profesional yang kali ini akan membawakan seri seru asal Korea Selatan Annyeong Aseo berjudul A Killer Paradox yang dirilis pada tahun 2024. Menceritakan tentang seorang kasir Indomaret cabang Korea Selatan dengan tampilan culun yang sering dibully dan diremehkan. Tapi ternyata dia memiliki kemampuan luar biasa di mana dia bisa meramal dan melihat aura orang jahat dalam sekali lihat. Merinding-merinding gitu kalau ketemu orang jahat. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah A Killer Paradox. 제대하니까 좋냐? 아이씨. Film dibuka dengan memperkenalkan seorang pemuda bernama Litang. Di sini, dia terlihat sedang membantu keluarganya melipat kertas undangan pernikahan kakak perempuannya. Malam harinya, dia melihat sebuah vlog yang menampilkan keindahan pegunungan Rocky di negara Kanada yang membuatnya sangat ingin pergi ke sana. Walaupun setelah mengetahui realitanya, dia tidak mungkin mampu karena dia hanya seorang mahasiswa dari keluarga biasa-biasa saja. 대박이에요, 여기. 이 절경 보이세요? Litang kini tinggal di kos-kosan yang dekat dengan minimarket tempat dia bekerja. Kos-kosan itu terlihat kotor dan sangat berantakan seperti kamar kos saya. Untuk menunjang biaya hidupnya, dia bekerja paruh waktu di Indomaret. Lalu, beberapa saat kemudian, dua pria konstruksi datang untuk berbelanja. Satu pria yang agak tua terlihat abuk berat sehingga membuat temannya malu karena dia tidak punya cukup uang untuk membayar minuman tersebut. Dia lantas meminta maaf pada Tang dan berkata bahwa temannya sedang mengalami masalah di tempat kerjanya. Lu pikir lu doang yang punya masalah? 이제 오늘 왜 그러나 몰라. 아 미안합니다. 한장 포장하면 돼. 저기 하루 종일 욕먹고 앞에서 15,150원이요? 아이고 담배를 있어. 담배는 뭐요 이게. Saat sudah larut malam, Tang pulang kerja melewati jalanan yang sepi dan gelap. Di sini, dia melihat pria tua yang tadi mabuk kini sedang tergeletak di depan toko kosong. Tang pun hanya memanggilnya dari kejauhan sambil berkata agar pria itu tidak tidur di jalanan. Tapi tidak jauh dari tempat itu, Tang bertemu dengan teman dari pria tua tersebut yang tadi bersikap sangat ramah. Namun anehnya pria itu sekarang tampak kasar dan tidak menggubris ucapan Tang karena kemungkinan pria itu berada dalam pengaruh Homer. Bahkan pria itu tiba-tiba menyerang Tang dengan membabi buta. Seketika Tang langsung teringat masa-masa ketika dia masih SMA di mana dia sering dibully oleh teman sekelasnya. Namun saat itu Tang hanya bisa terdiam menahan amarah dan rasa sakit. Tapi malam itu semua telah berubah. Di tengah kegelapan yang mencekam, tiba-tiba dia merasakan kekuatan dan keberanian yang tidak pernah dia miliki sebelumnya. Dia pun lalu mengeluarkan sebuah palu dan... 여러분, 아마도 천국이 있다면 아저씨.
Hujan kemudian turun membasahi jalanan sepi dan membersihkan TKP dari sidik jari Tang. Seolah-olah Tuhan merestui perlawanan pria yang sering dianggap remeh ini. Meskipun Tang masih merasa sangat ketakutan dengan apa yang baru saja dia lakukan. Lalu dari kejauhan Tang melihat seorang wanita muda berkacamata hitam berjalan dengan anjing peliharaannya. Sebut saja dia Yonok. Anjing itu mengendus tubuh pria yang tewas itu dan berusaha memberi tanda kepada majikannya. Akan tetapi wanita yang sepertinya buta itu tidak menyadari apa yang terjadi. Di kosannya, Tang langsung membersihkan diri menghapus semua jejak pembunuhan dari tubuhnya. Namun perasaan bersalah terus menghantuinya. Dia seolah-olah melihat pria tewas tadi berbicara di dalam kamar kosnya. Dan tentu saja hal ini terbawa sampai ke dalam mimpi. Satu jam kemudian, teman Tang yang bernama Gyong Hwan datang dalam kondisi mabuk berat untuk menumpang tidur di kosannya. Sementara itu, Tang yang baru saja bangun dari mimpi buruk mulai kesulitan untuk tidur dan mulai mencari informasi di internet tentang hukuman bagi seorang pembunuh. Lalu tidak berselang lama, kepanikannya muncul lagi ketika mendengar sirene polisi. Padahal, para polisi itu datang untuk menangkap pencuri di dekat area tersebut. 지금 뭐하고 살까? 아니, 존나 잘 사던데. Dalam keadaan mabuk, Gyong Hwan berbicara tanpa arah dan Tang pun memanfaatkannya. Dia sengaja memberitahu bahwa Gyong Hwan pergi ke kosannya pada jam 10 malam tepat saat Tang pulang bekerja. Sepertinya Tang ingin menyiapkan alibi berjaga-jaga jika nanti Gyong Hwan diinterogasi oleh polisi. Namun, ia menyadari bahwa palu yang dia gunakan untuk membunuh pria tadi tertinggal di TKP. Padahal, itu bisa jadi bukti yang akan menjebloskannya ke penjara. Sontak, Tang semakin terjebak dalam overthinking dan rasa panik. Pagi berikutnya, seorang polisi bernama Jang menemukan jasad korban orang yang dibunuh Tang. Namun, di daerah tersebut tidak memiliki CCTV karena sudah lama kosong akibat proyek pembangunan yang mangkrak, di mana hal ini semakin mempersulit penyelidikan polisi. Selain itu, tidak ada saksi mata yang bisa memberikan petunjuk lebih lanjut. Akan tetapi, Jang menemukan kresek Indomaret yang berisi minuman ringan, dan tas itu menambah sedikit petunjuk dalam kasus tersebut. Pada hari itu sebenarnya Tang sedang libur, namun manajer toko tiba-tiba menelpon dan memintanya untuk menggantikan temannya yang terkena penyakit cacar monyet. Tang yang tak ingin menimbulkan kecurigaan memutuskan untuk pergi bekerja meskipun perasaannya terus diliputi kecemasan. Di Indomaret, Tang bertemu dengan detektif Jang yang sedang meminta rekaman CCTV. Detektif tersebut juga bertanya apakah ada pengunjung yang mencurigakan pada malam sebelumnya. Tentu saja Tang berpura-pura tenang dan menjelaskan seadanya. Namun pertanyaan-pertanyaan detektif Jang semakin tajam seolah-olah mengarah langsung kepada Tang. Detektif itu sepertinya menduga kalau Tang tidak menjawab dengan jujur. Tentu saja pemuda ini langsung kepikiran jangan-jangan detektif Jang sudah menemukan palunya di tempat kejadian. Tak berselang lama, detektif Jang mendapat laporan penting di mana rekannya baru saja menemukan korban lain yang tak jauh dari lokasi kejadian. Hal ini pun membuat polisi semakin yakin bahwa kedua korban mungkin terlibat dalam perkelahian yang berujung pembunuhan. Lalu keesokan harinya, ada saksi yang mengaku melihat kedua pria tewas itu bertengkar pada malam kejadian. Dan hal itu semakin memperkuat dugaan polisi bahwa mereka memang saling membunuh satu sama lain. Selain itu, polisi juga menemukan fakta bahwa kedua pria tersebut bertengkar karena masalah perselingkuhan. Dengan pengakuan itu, polisi memutuskan untuk menutup penyelidikan tersebut. 본 적 있는 것 같다니까. 본 적 있는 거면 안 되고
신원이 좀 이상하지 않아요? 식사 맛있게 하자. 나 좀 딴 데 갔다 올게. 저도. Meski begitu, Detektif Jang tampak belum puas dengan akhir dari kasus tersebut. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk mengunjungi Indomaret lagi untuk mencari petunjuk lebih banyak. Dan tentu saja kedatangannya membuat Tang langsung keringat dingin. 우리 이탕 씨는 내가 인상도 가만히 이렇게 보고 본 사람들 같은 경우에는 간혹가다 이렇게 후유증이 좀 있어요. 응? 수고하시고. Beberapa hari kemudian, siaran TV mengungkap bahwa pria yang dibunuh Tang sebenarnya bernama Yobuil, seorang buronan pembunuh berantai yang telah dicari selama 4 tahun. Yobuil ini menyamar dengan identitas palsu dan bekerja sebagai kuli proyek. 씨의 DNA와 일치하는 것으로 나타났습니다. 그간 신원을 속인 채 일상을 보내고 있었다는 점에 많은 조종과 거짓말, 위장 기술이 매우 뛰어나다. 당시의 잔혹한 사건들이 재조명되고 있는. Setelah mendengar berita itu, Tang pulang ke rumah orang tuanya. Ibunya, yaitu Nyonya Kim, terkejut dengan kedatangannya yang tiba-tiba. Sedangkan Tang yang sedang kalut terus terbayang mayat Yobuil yang menghantuinya setiap saat. Kemudian Tang diajak ke gereja oleh ibunya untuk berdoa bersama. Di gereja, Nyonya Kim mengingatkan Tang agar rajin belajar dan cepat lulus karena dia sudah terlalu lama kuliah hingga mendapatkan julukan mahasiswa abadi. Dia juga menyebut bahwa ayah Tang akan segera pensiun sehingga dia harus segera mendapatkan pekerjaan yang layak sebagai tulang punggung keluarga. 뒷골이라도 연금 나오니까 아껴 살면 돼. 앞으로 질문은 안 될 거니까 콘돔도 알았지? 단단히. 알았어. Sementara itu, Detektif Jang terlihat mengunjungi ayahnya yang sedang dirawat di rumah sakit. Hubungannya dengan orang tuanya tidak baik karena Jang jarang menjenguk ayahnya atau menanyakan kabar mereka. 꽃이라도 좀 사와. 아버지 보시게. 장이 무궁화도 할 때나 좋아하셨지? 그럴 거면 뭐하러 와? Setelah kunjungan singkat itu, Detektif Jang kembali ke kantornya. Di sana, para polisi sedang ditegur oleh komisaris karena gagal menangkap Yobuil dalam keadaan hidup. Komisaris kemudian mendesak Detektif Jang untuk berhenti mengawasi seorang pria misterius yang hingga kini masih menjadi buron. Sedangkan detektif lain penasaran dan bertanya kepada seniornya siapa pria yang sedang diburu oleh Detektif Jang. Seniornya lalu menjelaskan bahwa pria tersebut adalah buronan yang paling menyulitkan kepolisian. 반대쪽으로 떨어지면은 깜빵을 가는 거지. 운이 좋으면 민간인이 되는 거고. Di sisi lain, Tang memutuskan membeli ponsel baru karena ponsel lamanya rusak parah akibat insiden pembunuhan yang terus menghantuinya hingga sekarang. Selain itu, dia juga ingin menghapus jejak-jejak di ponsel lamanya. Tinggal diformat nggak sih, Bang? Singkat cerita, Tang kembali bekerja di Indomaret. Tapi di sana dia terkejut saat harus melayani Yonuk, wanita berkacamata hitam yang beberapa hari lalu dia lihat di TKP. Dia pun berusaha untuk tetap tenang dan menyapanya seperti pelanggan biasa seolah baru pertama kali melihatnya. Namun di luar dugaannya, wanita itu ternyata tidak buta. Kacamata hitam yang dipakainya hanya digunakan untuk menutupi luka bakar di mata sebelah kirinya. Aduh. Tanpa basa-basi, wanita itu tiba-tiba mengatakan bahwa dia menyimpan palu yang digunakan Tang untuk membunuh Yobuil. Dan jika Tang tidak memberinya uang 2 juta won dalam waktu 24 jam, maka dia akan melaporkannya ke polisi. 아무튼 내일까지 준비해주세요. Dengan perasaan panik, Tang pun berusaha mencari uang untuk mengumpulkan 2 juta won, mulai dari meminta gaji tambahan kepada manajer hingga mencuri tabungan keluarga, lalu menarik sebagian uangnya yang dia simpan di bank. 하실 때도 좀 그냥 안 왔나? Besoknya, Tang akhirnya bertemu dengan Yonuk di rumahnya dan berkata bahwa saat kejadian berlangsung, dia sangat terkejut melihat perbuatan Tang yang begitu nekat. Wanita itu pun mengaku bahwa anjing peliharaannya kembali ke TKP untuk membawa palu kepadanya. Tang lalu bertanya apakah dengan uang ini terjadi kesepakatan di mana wanita itu akan menjaga rahasia seumur hidupnya.
Namun wanita itu berkata bahwa uang segitu tidaklah sepadan dengan jasanya untuk menutupi perbuatan Tang, sehingga Tang harus rutin membayarnya setiap bulan. Sontak Tang pun marah mendengar hal itu hingga merebut palunya saat itu juga. Beberapa saat kemudian Tang kembali karena Yonuk terus mengancam akan melaporkannya ke polisi. Karena tidak mau disudutkan, Tang pun lepas kendali dan langsung menghabisi Yonuk saat itu juga. Tiga hari pun berlalu, seorang petugas pengantar susu mulai curiga karena penghuni rumah tidak pernah mengambil pesanannya. Dia pun berinisiatif mengintip pagar untuk melihat situasi. Dan pria itu pun sangat terkejut melihat jasad wanita tergeletak di balkon lantai 2. Sontak, dia pun langsung melapor ke polisi. 담을 넘어서 받고 그는 아예 없으시고. 네, 알겠습니다. 네, 감사합니다. Para polisi lalu memasuki TKP yang ternyata ditempati oleh korban bernama Yonuk. Di sini detektif Jang mengambil beberapa bukti termasuk brosur yang didapatkan Yonuk dari gereja. Suara anjing yang terus menggonggong membuat polisi kesusahan menangkapnya karena ternyata anjing tersebut ingin memberitahu polisi bahwa di halaman rumah terkubur jasad manusia yang kemungkinan sudah lama tewas. 선배님, 여기 좀 와보셔야겠는데요? 이건 또 뭐야? Usai menemukan tengkorak manusia itu, polisi kemudian melakukan rapat gabungan untuk membahas kasus yang awalnya sederhana kini menjadi sangat rumit. 할 말 있는 사람. Sementara itu, Tang hanya bisa mengurung diri selama 4 hari tanpa makanan. Dia sangat takut keluar rumah, bahkan untuk mengangkat telepon dari keluarga dan teman-temannya. Dia juga masih dihantui sosok korban yang semakin membuatnya frustasi. Tapi anehnya, sudah beberapa hari ini belum juga ada polisi yang menangkapnya. Loh, kok bingung, Mas? 아무도 잡으러 오질 않지. Di lain pihak, para polisi masih terus menyelidiki kasus pembunuhan yang akhir-akhir ini terjadi. Namun ternyata tidak ada sidik jari yang ditemukan karena tertutup oleh air liur anjing. Mereka pun akhirnya membawa si anjing ke kantor polisi dan di sini mereka baru sadar kalau anjing itu ternyata buta. 개죽음이지 뭐. 아니 막말로 지 주인 해칠 수도 있는 거 아니냐면서. Sementara itu, keadaan Tang semakin hari semakin menyedihkan. Dia merasa depresi hingga mencoba untuk pindah alam daripada hidup penuh dengan rasa bersalah. Akan tetapi, suara ketukan pintu dari Gyeonghwan menghentikan rencananya. Dan ternyata Gyeonghwan merasa khawatir sekaligus kesal karena Tang tidak bisa dihubungi. Dia juga menasihati Tang agar tidak hidup seperti sampah masyarakat. 너나 나나 씹진다니까. 넌 평생 이렇게 쓰레기처럼 살아라. Di kantor polisi, detektif Jang dan yang lain sedang menggelar rapat lanjutan di mana mereka yakin jika ada seseorang yang sempat mendatangi Yonuk sebelum dia mati. Malam harinya, rekan detektif Jang yang bernama Park ditugaskan untuk membawa anjing milik Yonuk ke kantor distrik. Di tengah perjalanan, anjing itu tiba-tiba menggonggong sangat keras di depan sebuah tempat karaoke, di mana ternyata Tang sedang berada di sana. Tak jauh dari tempat itu, terlihat 2 pria berandalan yang sedang mabuk. Dan ketika melihat Park, keduanya langsung mengamuk karena dulu pernah ditangkap olehnya. Di sisi lain, saat akan pulang dari tempat karaoke, Tang melihat berita di internet bahwa setelah diselidiki, Yonuk adalah seorang pembunuh yang menghabisi kedua orang tuanya sendiri 5 tahun silam. Dan dari situlah Tang menyimpulkan bahwa semua orang yang dia bunuh memang pantas untuk mati. Atau dengan kata lain, dia memiliki insting untuk menghukum orang-orang jahat.
Lalu di sebuah gang yang sepi, Tang dipalak oleh dua berandalan yang sebelumnya menusuk Park. Di sini Tang pun dengan santai menghadapi kedua pria tersebut sambil menghisap aspro. Kemudian dia juga melihat noda darah di jaket salah satu dari mereka yang kemungkinan mereka telah melakukan sebuah tindak kejahatan. Dan yang mengejutkan, kedua berandalan itu ditemukan tewas di lahan kosong. Sedangkan Tang kembali terbangun dengan wajah babak belur. Kok gini? Kemudian dia melihat secarik kertas dari orang misterius yang menawarkan bantuan kepadanya. Sontak hal itu pun membuatnya menjadi was-was karena ada orang lain yang mungkin tahu perbuatannya. Sebelum melanjutkan ceritanya, mari kita flashback sejenak ke 5 tahun yang lalu ketika mata Yeonuk masih sehat walafiat. Saat itu dia sedang minum-minum di sebuah gedung kosong bersama dengan teman cabe-cabean tongkrongannya. Tapi ketika dia menyulut rokok, tiba-tiba sejak insiden tersebut, mata Yeonuk dan sebagian tubuhnya mengalami luka bakar yang cukup parah. Dan rupanya kejadian itu terjadi setelah Yeonuk menghabisi kedua orang tuanya karena sebuah masalah keluarga. Dia membunuhnya dengan membocorkan gas LPG saat orang tuanya tidur, lalu membiarkan mereka tewas akibat menghirup gas terlalu banyak. 일어나봐요. 경찰에서 그러더군요. 고모부 앞으로 죽음으로 죗값을 치렀으니 명복을 빌... Kembali lagi ke masa kini, Detektif Jang akhirnya mendengar cerita tersebut dari sepupu Yeonuk. Menurut pengakuan wanita ini, Yeonuk memang sudah brutal dan memiliki jiwa psikopat dari kecil. Bahkan, Yeonuk pernah menyiramnya dengan air mendidih sambil tertawa terbahak-bahak dan juga mengancamnya akan menyiram dengan air keras jika Yeonuk besok gabut lagi. Anjir, ngeri gabutnya. 걔 그때 웃고 있었거든요. 그냥 다 핑계고 나 죽이려고 그런 거예요, 걔. 그냥 회사님이면 그런 애를 다시 기억하고 싶으시겠어요? Sementara itu di kantor polisi, Park dijenguk oleh rekan-rekan kerjanya setelah dirawat hampir seminggu gara-gara insiden penusukan. Rupanya dia telah berpikir akan mengundurkan diri sebagai polisi demi bisa menghabiskan waktu bersama istrinya dengan tenang. Intinya dia ingin menjauhkan diri dari mahara-bahara bahaya. 이전에 기술이 민가까하고 생각한 지 한 3년 됐고 그 이름도 제임스 팍 이렇게 바꿔가지고. Di mobilnya, Detektif Jang dan juniornya sedang membahas mengenai kematian dua pria berandalan. Namun sayangnya tidak ada bukti ataupun saksi mata di tempat tersebut. Detektif Jang lantas menjelaskan kalau kedua pria itu pernah terlibat kasus pemerkosaan saat masih SMA. Bahkan korbannya sampai depresi hingga COD dengan malaikat maut. Sedangkan kedua pria itu bebas karena masih di bawah umur dan bisa jadi kematian mereka berhubungan dengan kasus pemerkosaan tersebut. 나 같으면 죽여도 진지게 죽였지. 피해자 여중생 부모 입장에선 그게 어떻게 피해자냐. 그러면 그 여중생 부모한테 한번 가볼까요? 아니 그래도 혹시 모르니까. Setelah mendengar kabar itu, bawahan Detektif Jang memutuskan untuk mengunjungi orang tua korban pemerkosaan. Di sini, ayah korban yang bernama Sang-mo menceritakan bahwa anaknya sangat pintar dan memiliki bakat fotografi. Hanya saja semua mimpinya direnggut oleh dua pria berandalan itu. Kemudian dia mengaku kalau dia adalah orang yang menghabisi mereka. 그래서 죽였습니다, 그놈들. Mendengar itu, polisi itu pun langsung memintanya ke kantor polisi untuk diinterogasi. Di sana, Detektif Jang langsung tahu bahwa Sang-muk sedang berbohong. Apalagi dia bukan seorang perokok. Sedangkan ada luka bakar dari puntung rokok di wajah salah satu jasad. Alhasil, dia pun dibebaskan karena memang tidak bersalah dan sepertinya dia memiliki masalah mental sejak putrinya meninggal dunia. Ya kalau ini sih jelas, bapak mana yang gak stres kalau anaknya digituin. 피해자 얼굴에는 담배 자국도 있었거든요. 봐봐. Setelah dibebaskan, Sang-mo terlihat linglung sambil mengingat kejadian di malam pembunuhan di mana dia memang berniat menghabisi kedua berandalan tersebut. Akan tetapi dia tidak jadi membunuh karena sudah diwakili oleh orang lain. Lalu di tengah lamunannya itu, tiba-tiba
Rupanya orang yang menabraknya adalah ibu dari si berandalan yang mengira kalau Sang Muk adalah pembunuh anaknya karena ingin balas dendam. Sontak para polisi pun bergegas membawa pria tadi ke rumah sakit. Setelah kondisi Sang Muk sedikit membaik, detektif Jang datang untuk meminta maaf sebab tidak bisa melindunginya saat keluar dari kantor polisi. Namun bukannya merespon permintaan maaf sang polisi, Sang Muk malah berkata kalau dia adalah pembunuh kedua berandalan itu. Di sisi lain, Tang telah memantapkan dirinya untuk berhenti melakukan pembunuhan. Selain itu, dia juga mengembalikan semua uang yang dia curi dari tabungan keluarga. Tapi setelah mengembalikan uang itu, dia tiba-tiba dijambret. Karena tidak menemukan uang di dalam tasnya, kedua jambret itu pun langsung membuang tas milik Tang ke dalam sungai, di mana di dalamnya terdapat barang bukti pembunuhan. Setelah dijambret, Tang mengalami cedera di bagian lengan sehingga dia langsung dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa lebih lanjut. Dan saat hendak pulang, dia melihat Sang Muk yang terjatuh dan berniat untuk membantunya. Dan di sini akhirnya terungkap kalau orang yang membantunya pulang setelah membunuh kedua berandalan adalah pria tersebut. 여기 경찰 있으니까 우리 여기 번호는 많으니까 빨리 가시라고. 아저씨가 저 텔레그램? 나 하고 싶은 말 많은데. Sang Muk kemudian berterima kasih kepada Tang dan menganggapnya sebagai pahlawan. Tentu saja Tang bingung kenapa ada bapak-bapak yang bersikap sangat aneh. Selain itu, dia juga menyuruh Tang untuk segera pergi karena ada polisi di rumah sakit. Kemudian Sang Muk mengenang putrinya yang dulu ceria, tapi gara-gara diperkaos dia menjadi depresi hingga kehilangan nyawanya. Jadi itulah kenapa dia sangat berterima kasih kepada Tang yang telah menghabisi kedua berandalan tersebut. Di sisi lain, detektif Jang melihat Tang dan berusaha mengejarnya untuk meminta keterangan. Tapi di waktu yang bersamaan, dia mendapat panggilan dari pihak rumah sakit di mana Sang Muk mengalami kondisi yang sangat kritis setelah meminum obat penenang. Bersamaan dengan itu, kakak Tang mendatangi kos-kosan bersama kedua orang tuanya. Rupanya mereka sangat khawatir karena Tang tidak mengabari mereka selama sebulan penuh. Sebulan kemudian, Park datang ke kantor polisi untuk mengemasi barang-barangnya sekaligus mengucapkan salam perpisahan kepada rekan-rekannya. Di sisi lain, kita diperlihatkan dengan seorang polisi wanita bernama Yu Jong yang ditunjuk memimpin tim investigasi khusus untuk kasus pembunuhan yang akhir-akhir ini terjadi. Namun 4 bulan kemudian usaha mereka tidak membuahkan hasil apapun dan akhirnya tim itu pun dibubarkan. Menurut detektif Jang, anggota tim itu hanya melaksanakan tugasnya secara formalitas, tidak benar-benar niat untuk menyelesaikan kasus. 수사를 해야 되겠고, 그러니까 형식상 왔다가 가는 거지. Yu Jong yang mendengar perkataan itu pun merasa tersinggung. Dia lalu menjelaskan kalau kasus ini memang sulit. Bahkan menurutnya detektif Jang juga pasti kesulitan karena hampir tidak ada jejak pelaku yang bisa menjadi petunjuk. Akan tetapi detektif Jang dengan santai menyuruh Yu Jong segera angkat kaki sebab timnya sudah dibubarkan. 지금 하시는 말씀처럼. 본방사수 해주세요. Di lain pihak, kita diperkenalkan dengan seorang gamer dan streamer bernama Robin yang sedang live di akunnya yang bernama Robin No Limit. Robin adalah fans berat Just No Limit dan Batman, bahkan merupakan kenalan detektif Jang sejak beberapa bulan yang lalu. Hari itu, detektif Jang berkunjung untuk berdiskusi dengannya sebab Robin memiliki kecerdasan di atas rata-rata alias dia jenius. Detektif Jang lalu memberitahu mengenai kasus yang sedang dia selidiki. Dia meminta Robin untuk menyelidiki kasus tersebut. Apalagi gamer satu ini pernah menghack akun website kejaksaan dan meretas data Kominfo. Jadi kemampuannya sangat dibutuhkan saat ini. 점차적으로 진화를 해왔다. 그쵸, 예. 선생님께서는 장난감 갖고 노는 거 좋아하시잖아요.
Keesokan harinya, Tang yang kini bekerja sebagai kurir makanan mendapat pesanan untuk mengantar makanan ke rumah Robin. Di sana, Robin tiba-tiba mengingatkan Tang untuk bersembunyi karena detektif Jang sedang mengawasi tempat itu. Ternyata detektif Jang CS memang sedang berada di sana mengawasi setiap pergerakan Robin, di mana dia curiga kalau Robin bekerja sama dengan pembunuh berantai. Jadi sebenarnya detektif Jang sudah curiga sejak awal, sebab gerak-gerik Robin sangat mencurigakan akhir-akhir ini. Dan benar saja para polisi langsung mengejar Tang yang baru saja keluar dari rumah Robin. 저 어떤 거요? 3256 하나. Selagi polisi mengejar Tang, detektif Jang memaksa Robin untuk mengakui perbuatannya. Akan tetapi Robin tidak mau mengakui apapun dan mengatakan kalau dia tidak mengenal Tang sama sekali. Lalu tidak berselang lama, bawahan detektif Jang datang membawa seorang kurir makanan. Namun kurir itu bukan Litang tapi malah Letong. Padahal detektif Jang sangat ingin menangkap Tang. 아니 내가 데리고 잡아오러 간 사람 이 사람이 아니잖아. Beberapa saat kemudian, detektif Jang ditelepon oleh atasannya mengenai beredarnya video di internet yang memperlihatkan detektif Jang menghajar Robin. Rupanya Robin sengaja ingin menjebak detektif Jang dengan memasang kamera tersembunyi. Oke, sebelum melanjutkan cerita, mari saya ajak warga Nobar semua untuk flashback dulu ke 4 bulan sebelumnya. Jadi pada waktu itu dia membulatkan tekad untuk menyendiri di luar kota dan berpamitan pada keluarganya lewat surat. Intinya Litang ingin menenangkan diri setelah semua hal gila yang terjadi dalam hidupnya. Belum lagi fakta bahwa setiap orang yang dia bunuh ternyata adalah penjahat. Dan sejak saat itu Tang tinggal di stasiun kereta, jalanan, dan tempat lainnya untuk bertahan hidup. Lalu pada suatu hari dia bertemu dengan Robin yang pada saat itu mengaku sebagai admin Telegram bernama Heroes. 올리포 히어로즈입니다. Rupanya Robin sudah mengetahui tentang pembunuhan yang selama ini Tang lakukan. Tapi dia justru ingin mengajaknya bekerja sama sebab dia juga benci dengan para penjahat dan ingin memberantas mereka layaknya Batman. Selain itu, Robin juga berkata bahwa Tang memiliki kemampuan khusus yang membuat dirinya selalu beruntung sehingga bisa kabur tanpa jejak. Tang kemudian diajak ke rumahnya dan di sana Robin menunjukkan semua dokumen terkait para penjahat yang dihabisi oleh Tang. Yang intinya dia ingin menegakkan keadilan melalui tangan dingin Tang. 그거 말고는 그러니까 저랑 한 번만 같이 해보시면 안 될까요? 도망 안 다니게 제가 도와드리겠습니다. Suatu malam, Tang membuka sebuah pintu rahasia di rumah Robin. Di sana, dia menemukan banyak dokumen, senjata, ponsel, dan alat-alat canggih lainnya. Kemudian, dia mengambil sebuah alat setrum lalu memakai jaket bertuliskan Only for Heroes. Rupanya, dia ingin membuktikan kalau instingnya memang bisa membaca orang jahat. Dan saat dia ke pusat kota, Tang melihat seorang pria berjas yang tampak mencurigakan. Tanpa basa-basi, dia pun langsung membuatnya pingsan. Setelah itu, Tang mengikatnya di kursi di tempat yang sangat terpencil. Dan ternyata pria yang dia tangkap itu adalah seorang pejabat korup yang layak mati. Setelah semuanya siap, Tang pun langsung mengeksekusinya dengan sangat kejam. Nah, harusnya pejabat korup di Wakanda juga harus diginiin nih.
Kembali ke masa sekarang, kita diperlihatkan dengan keributan yang diakibatkan oleh Robin dan Tang, di mana para polisi saling berdebat gara-gara video kekerasan yang menunjukkan detektif Jang saat memukuli Robin. Hingga akhirnya dia dan atasannya pun diskors oleh pihak kepolisian. Sementara itu, Tang terus melakukan aksi vigilante dengan menghabisi para penjahat. Tidak hanya beraksi, dia juga sering melatih tubuhnya agar menjadi lebih kuat. Lalu pada suatu hari, ada seorang pria paruh baya bernama Song Chon yang sedang makan di sebuah kedai mie. Di sini, dia mengaku sebagai polisi yang sedang mencari Litang. 탕이 형이네. Kemudian kita diperlihatkan dengan wanita berusia 29 tahunan bernama Gong Ah. Sepertinya dia menjalani kehidupan yang sangat sulit dan kelam, di mana video asustilanya tersebar di media sosial. Dan sekarang dia sulit mendapatkan pekerjaan karena hal tersebut. Akhirnya dia pun memilih pindah kota untuk memulai kehidupan baru. Sementara itu, Robin tengah membuat identitas baru untuk Tang agar dia sulit dilacak pihak berwajib. Dengan keahlian dan mesin canggihnya, dia mampu mencetak sebuah KTP yang terlihat sangat real. Sedangkan di sisi lain, Tang fokus menghabisi para penjahat. 하나같이 인간이 만든 법을 윤리에 구속되지 않으며 순수하고 절대적이다. 이탕은 단죄를 한다. 순수한 선의이자 절대적 정의. Selain berganti identitas, Tang juga kini bekerja sebagai pemotong ikan di sebuah pusat perbelanjaan. Dan ternyata Gong Ah juga bekerja di tempat yang sama, tepatnya di bagian gudang. Namun Gong Ah cenderung banyak diam dan tidak mau menyapa karyawan yang lebih senior. Sepertinya dia merasa canggung dalam bergaul karena sebelum pindah ke sini, dia selalu dihakimi oleh orang-orang. Hari itu, Gong Ah ditugaskan untuk menggantikan kasir yang mendadak cuti. Tapi saat melayani pembeli, dia justru bersikap ketus sehingga membuat salah satu pembeli misuh-misuh. Apalagi pembeli ini juga mengaku pernah diberi produk basi sehingga dia meminta ganti rugi kepada Gong Ah. Tak ingin membuat keributan, manajer di sana pun langsung meminta maaf kepada pembeli. Di sisi lain, Tang yang melihat kejadian tadi justru curiga kalau pelanggan yang marah-marah itu mencoba menipu si manajer. Terindikasi dia ingin mendapatkan ganti rugi padahal barang yang dia terima sebelumnya sama sekali tidak basi. Alhasil, dia pun menegur si pelanggan dan berusaha membela Gong Ah. 아줌마가 저거 들고 들어가서 환불하는 것도 지켰겠네. 그러신 걸 이래? 엄마야, 왜 이래요? 왜 흐리멍텅하게 손님이 뭐 물어도 대답도 안 하고? Malam harinya, Gong Ah menemui Tang setelah jam kerja. Dia lantas berterima kasih karena telah dibela. Selain itu, dia juga mengatakan kalau Tang sangat mirip dengannya yang tidak mau berbaur dengan orang-orang sekitar seperti orang yang sedang mencoba kabur dari masa lalu. 저는 그 시기를 놓치니까 좀 이제 거창한 그런 건 다 귀찮고. Beberapa hari kemudian, Gong Ah dikunjungi oleh ibunya dari luar kota. Ternyata tak hanya Gong Ah yang pindah, namun keluarganya juga memutuskan untuk menepi ke kota tersebut. Di sini juga terungkap kalau Gong Ah sebenarnya telah mengubah identitas lamanya agar bisa lepas dari masa lalu yang kelam. 방 있어. 아무 때나 오라고 이제. 집에 온데 이유가 왜 필요해? Sementara itu, detektif Jang yang sedang dalam masa skorsingnya mendapatkan kunjungan dari Park. Di sini, Park terkejut lantaran anjing milik Yeonuk kini dipelihara oleh detektif Jang. Tidak lama kemudian, bawahan detektif Jang juga datang ke sana dan kali ini dia memohon agar detektif Jang tidak bersikap egois lagi dan mau berbagi informasi terkait Tang dan Robin. Karena dengan begitu, dia bisa menangkap mereka bersama-sama. 저 무조건 그 새끼 잡을 거예요.
하고 수사했으면 이타이고 오타쿠 새끼고 다 잡았을 수도 있어요. 저래 할 말이 많은데 네가 전화 안 받으니 얼마나 억울했겠냐. Akhirnya detektif Jang pun mengamini perkataan bawahannya dan mau bekerja sama. Mereka kemudian mengecek beberapa kasus pembunuhan di seluruh Korea dan yang paling banyak adalah di Busan. Tidak hanya itu, para korbannya juga merupakan para penjahat. Jadi kemungkinan Tang dan Robin sedang berada di kota tersebut. Setelah itu, detektif Jang dan bawahannya mengunjungi rumah keluarga Tang. Selain bertanya tentang keseharian Tang, mereka juga membujuk keluarganya agar membuat laporan resmi ke kepolisian bahwa anak mereka telah hilang. Dengan begitu, pihak kepolisian Seoul dan Busan bisa bekerja sama untuk mencarinya. Di sini, mereka berdua tidak mengungkit apapun soal kasus pembunuhan. Namun, kakak Tang sudah tahu kalau kedua polisi itu punya maksud tertentu. 그럼 사실대로 다 말씀해 주세요. 지들 직감대로 뭐 여기저기 쑤시고 다니고. 네 엄마. Di sisi lain, Gong Ah sedang makan malam bersama ibunya. Dan di tempat ini dia merasa risih karena diperhatikan oleh seorang pria yang membuatnya tidak nyaman. Alhasil, Gong Ah pun mendatangi pria tersebut sambil marah-marah. 하고 제대로 말도 못하는 새끼들이. 좋아? 그래서 본 게 아니라. Tapi ternyata pria itu adalah teman masa kecilnya yang bernama Sang Min. Dan setelah mengingatnya kembali, Gong Ah pun akhirnya sadar kalau dia memang teman masa kecilnya. Meskipun sempat ada ketegangan, keduanya lalu mengobrol bersama, bahkan Sang Min juga ingin mengantarkannya pulang. Ah, modusin pasti. 데려다줘서 고마워. 나 이제 여기서 들어가면 돼. 또 볼 일은 없게 하자. 그래야 내가 좀 편할 것 같아. 오늘 미안했고. 아니야. Keesokan harinya, keluarga Tang melapor ke polisi tentang kehilangan anaknya sesuai dengan permintaan detektif Jang. Tanpa membuang waktu, detektif Jang dan bawahannya pun langsung meminta bantuan polisi Busan untuk mencari Tang sekaligus menyelidiki kasus pembunuhan berantai di sana. 입장에서는 협조 공문도 받아온 부분이 있는 거니까 사건까지 다 포함을 해서 좀 공유를 해주시면 좋을 것 같거든요. Sementara itu, hubungan Gong Ah dan Sang Min semakin dekat. Apalagi Sang Min kini telah putus dari kekasihnya. Dia melakukan segala cara untuk bisa dekat dengan Gong Ah, termasuk berbohong kalau dia adalah korban penipuan supaya mendapat simpati dari wanita tersebut. Sedangkan Gong Ah masih belum sepenuhnya percaya kepada laki-laki sebab semua laki-laki yang pernah dia temui dalam hidupnya adalah orang jahat. Tapi saya enggak kok mbak, itu tuh Samidi jahat tuh. 잘 살고 있어. 그거 너 잘못 아니야. Tapi ternyata Sang Min juga berbohong tentang hubungannya dengan sang kekasih yang sampai saat ini ternyata dia masih menjalin hubungan bahkan segera akan menikah. Dia hanyalah seorang pria hidung belang yang mengincar Gong Ah untuk memuaskan hawa nafsunya saja. Lalu pada suatu hari, Tang tidak sengaja melihat mereka berdua. Dan ketika melihat sosok Sang Min, dia merasa merinding dan instingnya mengatakan kalau pria itu akan membahayakan Gong Ah. Nah, ini kemampuan khususnya Tang, merinding kalau dekat sama psikopat. Hingga suatu malam terjadi pertengkaran antara Gong Ah dan Sang Min di mana Gong Ah akhirnya tahu kalau dia hanyalah selingkuhannya. Karena sudah terdesak, Sang Min mengakui bahwa dia memang berbohong demi kepuasannya sendiri. Bahkan dia juga telah menonton video asli Gong Ah yang viral di internet. Mendengar semua itu, Gong Ah pun tidak sanggup menahan amarahnya. Lalu keesokan harinya media memberitakan kematian Gong Ah. Namun karena rumahnya juga kebakaran, jadi tidak ada yang menduga kalau wanita itu sebenarnya dibunuh. Di sisi lain, detektif Jang merasa bahwa kematian Gong Ah sangatlah tidak wajar. 그러니까 가능성을 열어두자는 얘기 아니에요 지금? 내가 말씀드렸잖아요. Sedangkan di tempat kerja, Tang juga mendengar kabar kematian Gong Ah. Dan hari itu dia merasa diawasi oleh seseorang. Ditambah lagi dia semakin panik saat melihat kehadiran detektif Jang di tempat kerjanya.
Saat berusaha melarikan diri, dia malah bertemu dengan Song Chon di gudang. Namun seketika insting Tang berkata bahwa Song Chon adalah seorang pembunuh berantai. 내가 너랑 할 얘기가 많다. 일어나. Sementara itu, detektif Jang yang kehilangan jejak Tang pun bertanya kepada manajer swalayan mengenai alamat tempat tinggal Tang. Melihat hal tersebut, para polisi Busan merasa risih karena detektif Jang selalu ikut campur. Di lain pihak, Sang Min didatangi oleh Song Chon yang mengaku sebagai polisi. Dia lalu memaksanya untuk mengakui semua perbuatan yang dia lakukan kepada Gong Ah. Dan karena tidak mau mengaku, Song Chon pun langsung menangkap dan mengikat tubuhnya. 변호사 선임해서 경찰 진짜. 뭔 놈의 집구석에 종이 한 장이었냐? Song Chon kemudian berkata bahwa dia dulunya pernah menjadi polisi, tapi sekarang dia adalah pembunuh berantai yang menjadi buronan. Dan ternyata dia mendatangi Sang Min untuk menunggu kedatangan Tang, karena biasanya Tang langsung menghabisi pembunuh seperti Sang Min. Di waktu yang bersamaan, Tang dan Robin sedang berusaha untuk melarikan diri dari kejaran polisi. Di sisi lain, Song Chon memaksa Sang Min untuk menulis pengakuan bahwa dia telah membunuh Gong Ah. Lalu setelah itu, dia langsung menghabisinya. 반성문이라는 것은 언제, 어떻게, 왜 다시 살릴 수도 없고. Sementara itu, detektif Jang dan bawahannya pergi ke tempat Sang Min karena khawatir hal buruk akan menimpanya. Tapi sesampainya di sana, ternyata Song Chon sudah menyalakan kompor listrik selama 4 jam dan ketika pintu dibuka, di lain pihak, ada seorang penghuni apartemen yang sama dengan Tang merasa tidak senang dengan kehadirannya. Alhasil, dia pun memutuskan untuk mengacak-acak apartemen Tang. Pada akhirnya, dia ditangkap oleh polisi. Dan tentu saja para polisi kesal dengan pria ini sebab dia mungkin saja sudah merusak barang bukti di apartemen tersebut. Padahal polisi bisa meringkus Tang jika menemukan barang bukti di sana. Di sisi lain, bawahan Jang harus dirawat di rumah sakit setelah menjadi korban ledakan di apartemen Sang Min. Di sini, dia memberitahu detektif Jang bahwa pelakunya pasti Tang. Sebelum melanjutkan penyelidikan, detektif Jang pergi ke rumah sakit di mana dia terpaksa menandatangani surat persetujuan medis untuk melepaskan semua selang yang ada di tubuh ayahnya. Karena harapan hidup sang ayah tampaknya sudah sangat tipis. Jadi menurut dokter, lebih baik keluarga bersiap untuk melepas kepergiannya. Malam harinya, kita diperlihatkan dengan Robin yang baru saja pulang ke rumahnya. Namun, dia dikejutkan dengan kehadiran Song Chon yang sudah berada di sana. Rupanya, sebelum berpartner dengan Tang, Robin memang pernah bekerja sama dengan Song Chon untuk menegakkan keadilan. Tapi seiring berjalannya waktu, keadilan malah tidak tegak-tegak dan yang tegak malah barang yang lain. Akhirnya, Song Chon pun malah terjerumus untuk menjadi penjahat. Kali ini, Song Chon meminta Robin untuk mempertemukannya dengan Tang. Robin yang menganggap itu sebagai ancaman pun langsung menyerangnya. Tapi sayangnya, serangannya itu gagal total. Di waktu yang bersamaan, bawahan detektif Jang yang baru saja keluar dari rumah sakit langsung mendatangi kediaman Robin dan sempat berpapasan dengan Song Chon di sana. Setelah tahu kalau orang yang datang adalah polisi, Song Chon pun menghajarnya saat itu juga. Keesokan harinya, Robin dimintai keterangan atas kejadian tersebut dan dia mengaku bahwa semalam pingsan karena diserang oleh Song Chon. Jadi kemungkinan yang membuat polisi itu terjatuh dari lantai atas adalah si Song Chon.
Selain itu, dia juga meyakinkan detektif Jang untuk segera menangkap orang tersebut, sebab dia juga merupakan orang yang meledakkan apartemen Sangmin di Busan. Apalagi ternyata detektif Jang sudah memburu Song Chon selama hampir 10 tahun. 이제 형사님도 복수하셔야죠. 씹덕후 새끼 그런 저를 믿을 생각 없으면 꺼져. Suatu hari, Song Chon melihat sepasang remaja yang membuat keributan dan memaki para pengendara mobil termasuk dirinya. Tanpa basa-basi, dia pun langsung menangkap mereka dan membawanya ke sebuah atap gedung untuk dihabisi. 이렇게 반성하는 모습 보니까 보기 좋잖아. 감사합니다. 아유, 그러면 안 되겠다. 펜 같은 거 있어? Di tempat lain, seorang kepala polisi baru bernama Myong Jun menghubungi detektif Jang. Rupanya dia ingin membahas kasus-kasus yang melibatkan Song Chon. Dalam pertemuan itu, Myong Jun membawa informasi mengenai buronan tersebut di mana dia telah membunuh 2 orang remaja. Tapi sepertinya kali ini Song Chon salah sasaran karena salah satu dari remaja itu adalah cucu dari pemilik perusahaan konstruksi terbesar di Korea Selatan. Alhasil, polisi pun diperintahkan untuk segera mengusut kasus tersebut, bahkan memberikan promosi bagi siapapun yang berhasil menangkap pelakunya. Dan oleh karena itu, Myong Jun ingin mencabut skorsing terhadap detektif Jang agar dia bisa bekerja secara bebas mulai sekarang. 쓰레기 같은 놈들 아무데나 돌아다니게 냅두면 안 되지. 특진 공약도 내걸고 그럴 건가 보더라고. 내일부로 업무 복귀하세요. 내일이요? Akan tetapi, Robin ternyata bergerak lebih cepat. Dia datang ke gedung perusahaan itu dan memberikan kesaksian bahwa pelaku yang menghabisi cucu sang konglomerat adalah si Song Chon. Di lain pihak, Tang menerima telepon dari Song Chon yang memintanya untuk bertemu di suatu tempat, sedangkan Robin memantau lewat GPS. Seorang diri, Tang masuk ke sebuah bangunan kosong bekas warung remang-remang. Di sana, Song Chon ingin berbincang 4 mata dengan Tang sebagai sesama partisipan dalam menumpas kejahatan. Namun, Tang tidak peduli dengan hal itu sebab dia datang hanya untuk mengambil bukunya yang ternyata sempat dicuri oleh Song Chon di kediaman Robin, di mana buku tersebut bisa menjadi bukti pembunuhannya. Tapi tentu saja Song Chon tidak mau memberikannya secara cuma-cuma, dan karena tidak menemui titik tengah, keduanya pun akhirnya baku hantam. Hanya saja kekuatan Song Chon tidak semudah itu dikalahkan oleh Tang. Lalu di saat yang bersamaan, para utusan perusahaan mengepung tempat tersebut untuk menangkap Song Chon. Rupanya sebelum masuk ke sana, mereka sempat mengikat Robin yang dianggap terlalu banyak bacot. Tang kemudian membebaskan Robin dan dia berkata bahwa dirinya sangat kecewa kepada Robin yang selama ini dia percayai karena Robinlah yang mencatat semua kejahatannya. Dan sekarang buku itu malah berada di tangan Song Chon. Robin pun meminta maaf kepada Tang karena dia tidak bermaksud mengkhianatinya. 책을 뺏겨가지고 미안해. 아직 계획이 있는데 좀 한 번만 믿어주면 안 될까? 나 너무 무서워, 형. Sementara itu di dalam bangunan, puluhan utusan perusahaan ternyata tidak mampu menumbangkan Song Chon. Lalu tidak lama kemudian tim SWAT menyerbu tempat tersebut padahal Song Chon sudah lama pergi. Sungguh usaha yang sangat sia-sia. Ibaratnya pres, setelah kalah cawapresnya malah jadi menteri.
Kemudian kita mundur sejenak ke 35 tahun yang lalu ketika detektif Jang masih bocil. Saat itu dia dididik dengan sangat keras sebab sang ayah adalah seorang petinggi polisi. Dan sejak saat itu detektif Jang bertekad menjadi polisi yang lebih baik daripada ayahnya. Dan tentunya dia tidak ingin direndahkan oleh orang lain. 어떤 걸 배우셨냐고요? 하지 않으면 휘둘리지도 않는다. Kembali lagi ke masa kini, detektif Jang terlihat mendatangi pusat panti hewan untuk menitipkan anjing milik mendiang Yonok. Dia memilih untuk meninggalkannya di sana daripada tidak terurus. Dia kemudian kembali ke kantor untuk mengecek CCTV terkait kasus Songchon. Dan dalam rekaman itu, dia melihat Tang dan juga Robin yang tidak jauh dari lokasi kejadian. Malam harinya, Songchon mendatangi petinggi perusahaan kerabat dari remaja yang dia bunuh. Dan agar ancaman dalam hidupnya berkurang, dia pun memutuskan untuk menyerangnya. 우리 회장님. Setelah itu, dia lantas menyandera Tuan Hyung, kakek dari si remaja. Dan di sini Songchon berkata bahwa dia hendak menghabisinya tapi bukan karena balas dendam. Dia melakukan ini sebab tahu kalau Tuan Hyung sering menggusur rumah warga untuk membangun mall, apartemen, dan lain sebagainya. Selain itu, dia juga tahu konglomerat ini juga suka main perempuan. Tapi saat Songchon hendak membunuhnya, detektif Jang dan rekannya tiba-tiba datang. 죽였다. 여기다 갔을 건데. Songchon pun langsung mengancam akan menghabisi Tuan Hyung jika mereka berani mendekat. Namun, detektif Jang tak peduli karena jika Tuan Hyung tewas, maka Songchon juga akan tewas di tangannya. Di sini juga terungkap bahwa alasan detektif Jang sangat membenci Songchon adalah karena jamet itu pernah berselingkuh dengan ibunya. Wow, selain itu Songchon juga pernah memukul kepala ayah detektif Jang hingga sakit koma sampai sekarang. Jadi semua ini bukan hanya tentang menangkap penjahat. Lalu di saat detektif Jang lengah, Songchon tiba-tiba menghabisi Tuan Hyung. 사바인. Meski sangat ingin membunuhnya, namun detektif Jang tetap mematuhi kode etik kepolisian. Dan pada akhirnya dia memilih untuk menangkapnya lalu membiarkannya diproses secara hukum. Namun di dalam perjalanan, Songchon mengeluh dirinya kesakitan karena borgolnya yang terlalu kencang. Polisi pun dibuat percaya dengan tipu muslihat Songchon dan akhirnya mau melonggarkan borgol tersebut. Lalu dengan liciknya, penjahat itu mampu melarikan diri. Keesokan harinya, Tang dan Robin berencana keluar dari Busan. Keduanya pun pergi ke selatan untuk menghindari Songchon dan juga detektif Jang. Saat berada di mobil, Robin bercerita tentang orang tuanya yang tewas akibat perampokan. Namun yang paling menyedihkan adalah tidak ada seorang pun yang peduli apalagi menangkap pelakunya. Bahkan saat itu polisi tidak ada yang mau gerak kalau enggak dibayar atau kasusnya viral terlebih dahulu. Kemudian saat sedang makan siang, mereka terkejut saat tahu bahwa Songchon sempat ditangkap polisi dan sekarang sudah melarikan diri. Tidak hanya itu, mereka berdua juga kini sudah menjadi buronan karena dianggap sebagai komplotannya. 경찰은 송촌과 범행 전 접촉해 살인을 모의한 건 이번 연쇄 살인이 단독 범행이 아니라 조직적으로 이뤄해 신속하게 해당 사건을 공개 수사로 전환. Di lain pihak, berita yang tersebar mengenai Tang membuat keluarga dan teman-temannya syok. Bahkan ibunya juga sampai pingsan saat mendengar berita buruk tersebut. Sementara itu, Robin mengajak Tang melarikan diri ke negara lain karena dia memiliki teman yang bisa menyelundupkan mereka.
Setelah menyusun rencana kaburnya, Robin mendapat telepon dari Song Chon yang mengajaknya untuk berkomplot. Di sini Robin pun menyuruh Tang untuk pergi terlebih dahulu karena dia akan menemui detektif Jang untuk memberitahu di mana keberadaan Song Chon. 경호원이 익명으로 인터넷에 올렸더라고요. 송촌을 가장 잘하는 사람은 접니다. 동의하신다면 제가 바로 알려드리겠습니다. Bersamaan dengan itu, Song Chon diam-diam pergi menemui ayah detektif Jang yang saat ini terbaring lemah di rumah sakit. Di tempat lain, Tang membuka surat dari Robin yang diberikan kepadanya. Dalam surat itu, Robin berkata jika Tang akan baik-baik saja meski tanpa dirinya. Yang jelas, dia tidak akan ikut pergi ke luar negeri sebelum Song Chon tertangkap. Setelah membaca surat itu, Tang merasa terharu sekaligus terpukul. Bagaimana bisa dia membiarkan temannya berjuang sendirian? Dan pada akhirnya, dia pun memutuskan untuk membantu Robin terlebih dahulu. Sementara itu, detektif Jang tiba di rumah sakit setelah menerima kabar jika ayahnya telah tewas dihabisi oleh Song Chon. Hal itu pun membuat kebenciannya semakin besar. Mulai dari sini, dia bertekad untuk menangkap Song Chon dan membalas semua rasa sakit yang dialami oleh keluarganya. Dia lalu pergi menemui Myung Jun untuk membahas mengenai keberadaan si Jamet. Di sini, detektif Jang akan meminta bantuan Robin untuk meringkusnya. Namun di tengah jalan mereka berseteru karena detektif Jang masih ingin menangkap Tang. Dan menurut Robin, Tang melakukan semua itu bukan karena jahat, tapi justru ingin membalaskan dendam para korban. Meski begitu, mereka pada akhirnya tetap bekerja sama karena memiliki kepentingan yang sama. Mereka lalu bergegas ke tempat persembunyian Song Chon. Merasa ada yang menerobos ke tempatnya, Song Chon pun mematikan semua saklar di tempat itu. Dan saat melihat Robin sendirian, dia tahu pasti hacker tersebut sebenarnya datang bersama orang lain. Dan dugaannya pun benar ketika detektif Jang muncul di sana. 잡으러 온 거 아니고 죽이러 왔다. Di saat situasi semakin menegangkan, Tang tiba-tiba muncul sambil berkata jika dialah yang akan mengakhiri semua ini. Tapi karena detektif Jang juga ingin menghajar Song Chon, akhirnya kekacauan pun terjadi. 쏘지 마! 난감아! Dari baku tembak itu, Song Chon berhasil ditembak, namun Robin juga menjadi korban dalam kejadian tersebut. Dalam keadaan tak berdaya, Song Chon menguak sebuah fakta jika dirinya tidak pernah berselingkuh dengan ibu kandung detektif Jang. Rupanya, ayah sang detektif sering menyelundupkan barang haram ke Cina sehingga Song Chon tidak bisa membiarkannya begitu saja. Apalagi dia juga memiliki dendam pribadi sebab ayah detektif Jang sering menghukumnya dengan kekerasan. Lalu pada suatu hari, mereka berkonflik hingga hampir saling membunuh. 살인자 아들일 뿐이었어. 그만하십시오. 한 대를 치니까 오히려 나를 내 대를 치니까 이제 좀 알겠냐? Mendengar cerita tersebut, detektif Jang terbawa emosi dan ingin menembak kepala Song Chon. Akan tetapi Tang menghentikannya. Namun ketika dia berusaha menenangkan detektif Jang, Song Chon bangkit lagi dan hendak menikam Tang.
Pada akhirnya, Detektif Jang membunuh Song Chon yang sudah tidak mungkin bisa diampuni lagi. Di sini dia sadar bahwa memang ada penjahat yang seharusnya dibunuh saja, bukan diproses secara hukum. Sedangkan Tang berusaha mengikhlaskan Robin yang kini sudah tidak bernyawa. Keesokan harinya, Detektif Jang mengambil anjing milik Yonuk dari panti hewan. Dia memutuskan untuk memelihara anjing tersebut untuk menemani hidupnya yang malang dan kelam. Ia juga menjenguk bawahannya yang kini sudah sadar dari komanya. Setelah semua itu, kasus Song Chon pun akhirnya resmi ditutup. Meski begitu, Yu Jong merasa bahwa sebenarnya yang selesai hanyalah kasus Song Chon, bukan kasus pembunuhan berantai yang sampai saat ini masih menjadi misteri. Dia pun bermaksud membantu Detektif Jang untuk menyelesaikan semuanya, termasuk menangkap Tang yang masih dicurigai sebagai dalang dari semuanya. 형사님 증언이요. 형사님이 쫓던 사람이잖아요. 혐의점은 찾지 못했어요. 송촌이랑 노빈 죽었을 때 Mendengar perkataan Yu Jong, Detektif Jang kembali teringat dengan kejadian malam itu. Sebenarnya Tang sempat menyerahkan diri, bahkan memintanya untuk menembaknya. Tapi lagi-lagi stok keberuntungan Tang belum habis, sebab saat Detektif Jang hendak menembak, ternyata pelurunya sudah habis. Dan lagi pula Detektif Jang tidak bisa menangkap Tang tanpa adanya bukti. Singkat cerita, Tang kini tinggal di luar negeri. Lalu secara tidak sengaja, Park juga sedang liburan bersama istrinya di negara itu dan sempat melihat sosok Tang. Hanya saja dia tidak mengatakan sepatah kata pun sebab dugaannya bisa saja salah. 이렇게 혼자 뛰어. 엄마 놀래잖아. 왜 저래? Lalu pada suatu hari, Tang ditangkap karena menyelundup ke negara itu menggunakan paspor palsu. Dan pada akhirnya, dia dideportasi kembali ke Korea Selatan. Di Korea sendiri, kasus kematian Song Chon dan Robin kembali dibuka sebab pelaku utamanya belum diketahui. Dalam penyelidikan ini, Detektif Jang juga sempat diinterogasi apakah ia dan Tang memiliki hubungan dengan kematian mereka. Namun, dia hanya diam dan tidak menjawab sepatah kata pun. 이번 사건이 당과 관련이 있다고 보세요. Dan film pun tamat dengan Tang yang lolos dari tuduhan. Sungguh beruntung. Dari film ini kita bisa belajar bahwa penjahat itu memang tidak bisa dibiarkan hidup, apalagi kalau mereka tidak punya niat untuk berubah. Oleh karena itu, daripada percaya pada polisi, mending mengandalkan orang seperti Li Tang. Segitu dulu untuk hari ini. Saya Tobi mewakili orang-orang yang tiap pagi selalu nahan berak, mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya dan kamsia. Seru kan filmnya warga Nobar? Pokoknya Nobar selalu menghadirkan series dengan durasi panjang untuk warga Nobar semua. Oh iya, saya juga pengen ngucapin selamat atas dilantiknya Presiden baru kita, Bapak Prabowo Subianto. Semoga semua kebijakan beliau bisa membuat Indonesia menjadi lebih maju. Dan semoga beliau bisa memajukan industri film di tanah air, bahkan sampai bisa go internasional. Dan untuk Pak Prabowo, tolong jadikan saya menteri dong Pak. Saya bosen nih nganggur terus. Apa aja lah, yang penting saya bisa kerja. Udah gitu aja pesan saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.